Dua kelompok dasar pendekatan dalam menentukan definisi hukum. Ya. Pertama berdasarkan pendekatan pada prosedurnya, dan yang kedua berdasarkan pendekatan komponennya. Kata sistem pada prosedurnya menyatakan bahwa sebuah sistem hukum adalah suatu jaringan dan prosedur yang saling berkaitan sama lain dan bekerja sama dalam melaksanakan suatu pekerjaan atau menyelesaikan suatu masalah. Pada pendekatan sistem pada komponennya menyatakan bahwa sebuah sistem adalah sekumpulan dari elemen-elemen yang akan melakukan interaksi atau sama lain satu sama lain dengan pola teratur sehingga bentuk suatu totalitas untuk menyelesaikan suatu masalah. Itu buah sistem pembentukan peraturan perundang-undangan dengan menggandeng beberapa komponen aturan yang dianggap berinteraksi sama yang lain. Contoh misalnya membuat industri misalnya, ya kan? Pertama dia berkaitan dengan aturan lingkungan. Ya. Kedua menyangkut aturan pasar modal, menyangkut aturan investasi. Yang ketiga lingkungan. Industri tidak boleh ada syarat yang diatur dalam Omnibus Law. Ya, Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian ada persoalan tenaga kerja. Jadi beberapa undang-undang tenaga kerja itu diserap, dimasukkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, itu persoalan materi. Ya. Kemudian pada pendapat dari Profesor pendapat dari Skor dan Twaiksi ini dikutip oleh Profesor Raharjo mengatakan sistem punya dua pengertian penting untuk dikenali, sekalipun dalam pembicaraan keduanya sering dipakai secara tercampur aduk. Pengertian pertama, sistem sebagai jenis aturan yang punya tatanan tertentu. Tatanan tertentu di sini menunjuk pada suatu struktur yang tersusun pada bagian-bagian. Kedua, sistem sebagai suatu rencana, metode, prosedur, dan pekerjaan. Profesor Sunaryati Hartono memberikan pengertian sistem adalah sesuatu yang terdiri dari sejumlah unsur atau komponen yang selalu mempengaruhi dan terkait sama lain atau berbagai ajas. Agar berbagai unsur itu merupakan satu yang terpadu maka disebut organisasi. Dan lain ya. Pada dasarnya seperti misalnya sistem sebagai jenis satuan yang punya tatanan tertentu. Tatanan tertentu ini menunjuk pada suatu struktur yang tersusun dari bagian-bagian. Yang kedua, sistem sebagai satu rencana, metode atau prosedur untuk mengerjakan sesuatu. Ya, kalau misalnya undang-undang kita katakan ada sistem prolegnas, program legislasi nasional. Kemudian berkaitan dengan ciri-ciri atau komponen dari sistem itu, maka William Stroud dan Pohdig menjelaskan bahwa ciri-ciri pokok sistem yaitu pertama, sistem memiliki tujuan sehingga perilaku kegiatan mengarah pada tujuan. Kedua, sistem merupakan satu keseluruhan yang bulat dan utuh. Ketiga, sistem memiliki sifat terbuka. Keempat, sistem melakukan kegiatan transformasi. Kelima, sistem saling berkaitan. Keenam, sistem memiliki mekanisme kontrol. Ya, itu yang penting. Ya. Jadi sistem hukum adalah suatu perangkat operasional. Ya, sistem hukum adalah satu perangkat operasional yang meliputi institusi, prosedur, dan aturan hukum. Institusinya apa? Misalnya lembaga pembuat. Prosedurnya pembuatan perundang-undangan berdasarkan undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan dan aturan hukum undang-undang. Dan ada lagi pendapat dari H.L. Hart yang dikutip oleh Friedman mengatakan bahwa ciri khas satu sistem hukum adalah kumpulan ganda dari peraturan-peraturan. Ya. Satu sistem hukum adalah kesatuan dari peraturan-peraturan primer dan peraturan sekunder. Peraturan primer adalah norma-norma perilaku, sementara peraturan sekunder adalah norma mengenai bagaimana memutuskan apakah semua itu valid dan bagaimana memberlakukannya. Baik peraturan primer maupun peraturan sekunder sama-sama output dari sebuah sistem hukum bila dilihat secara silang. Para pihak berperkara berlaku pada dasar substansi yang merupakan perkiraan di respon mereka. Ya, misalnya kita berperkara tentang uang prestasi, pakai pasal 1325 BB, acuannya seperti itu. Ya. Dan pasal 1320 ada kebebasan berkontrak. Misalnya kalau ada manipulasi, ada pemaksaan kontrak. Dan Paul Scholten mengatakan bahwa hukum itu merupakan suatu sistem dengan alasan bahwa semua peraturan-peraturan itu saling berhubungan satu sama lain untuk diterapkan. Ya, berikutnya adalah peraturan-peraturan tersebut dapat disusun secara mantik dan untuk yang bersifat khusus dapat diacari aturan-aturan umum sehingga sampailah pada asas. Ya seperti itu. Ada lex spesialis
Lex General. Katakan tadi sistem hukum, maka Profesor Sudibdo mengatakan hukum merupakan sistem yang berarti bahwa hukum itu merupakan tatanan, merupakan satu kesatuan utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur maupun interaksi sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tersebut. Kadang-kadang satu bunyi undang-undang ya masih dikaitkan dengan bunyi undang-undang berikutnya yang lain pada bagian yang berbeda. Ada interaksinya. Contoh misalnya Undang-Undang Dasar pasal 22 pasal 24 huruf A, ya kan? Pasal 24 menyatakan kekuasaan kehakiman diselenggarakan oleh Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya serta sebuah mahkamah konstitusi. Kaitannya apa? Dilihat dari pasal 24C yang menyebutkan fungsi Mahkamah Konstitusi. Itu keterkaitannya. Jadi pasal 24 terkaitkan dengan pasal 24 dan 24 tadi kaitan dengan pasal 24C. Ya, dari Loren Friedman mengatakan bahwa sistem hukum mencakup 3 komponen atau subsistem. Pertama, komponen struktur hukum. Ya, merupakan unsur operasional atau struktural yang mencakup keseluruhan lembaga-lembaga. Arti aparat ya contohnya. Aparat hukum. Kedua, substansi hukum seperti keseluruhan aturan-aturan, kaidah-kaidah dan ajas hukum yang disebut sistem makna yuridis. Ketiga, budaya hukum meliputi unsur aktual, ya, meliputi tindakan pejabat dan warga masyarakat, terutama masyarakat. Makanya disebut legal culture. Jadi kalau misalnya bagaimana cara menerapkan hukum berlalu lintas, dilihat pada legal culture masyarakatnya. Kenapa tidak tunduk? Atau kenapa masyarakat tunduk? Contoh misalnya yang lebih sederhana misalnya, ya kan, tentang pola mengantri untuk memasuki busway ataupun MRT di Jakarta, LRT, semua orang tunduk pada aturan itu. Padahal ini aturan perusahaan, ya kan, semua patuh. Dari Setio Harjo, ya, yang menguatkan pendapatnya Loren Friedman, ya, bahwa untuk mempertanggungjawabkan hukum itu merupakan suatu sistem adalah sistem hukum yang dapat disebut demikian karena bukan sekedar merupakan kumpulan peraturan-peraturan. Artinya kaitan yang mempersatukannya sehingga tercipta pola kesatuan demikian adalah masalah keabsahan, ya, validitasnya. Itu yang merekatkan aturan-aturan hukum. Sebagai contoh, lahirnya peraturan itu diterima sebagai sah apabila dikeluarkan di sumber yang sama, seperti peraturan hukum, jurisprudensi, dan kebiasaan. Sumber yang demikian itu sehingga melibatkan kelembagaan seperti pengadilan pembuat undang-undang. Jelas ya, jelas sekali. Kalau undang-undang dibuat DPR pasti untuk yang sah. Dan kemudian hasil putusan pengadilan dilihat jalannya proses pengadilan benar atau tidak. Kalau tidak benar, maka tidak bisa dijadikan pedoman. Contoh dalam kasus yang pembunuhan pacar itu di Surabaya, jelas-jelas semua saksi kemudian bukti mengatakan itu pembunuhan. Hakim menarik kesimpulan lain, itu hasil penyakit katanya. Nggak bisa dipakai itu putusan seperti itu. Pada dasarnya kenyataan suatu sistem yang baik tidak boleh saling bertentangan satu sama lain antara bagian-bagiannya. Jadi komponen peraturan itu harus berinteraksi, harus terkait dengan satu pasal satu dan pasal yang lain. Tidak boleh ada satu pasal mengatakan A, kemudian di bagian lain pasal yang lain mengatakan negasi dari A. Perlawanan. Itu nggak benar tuh aturan kayak gitu, ya kan? Sistem hukum tidak lepas dari ajas-ajas pendukung. Itu sudah dijelaskan ya. Nah, kembali pada situasi Indonesia, bahwa hukum Indonesia sebagai suatu sistem. Artinya hukum Indonesia bukanlah sekedar kumpulan atau penjumlahan peraturan-peraturan yang masing-masing berdiri sendiri, melainkan makna yang keberadaan dari suatu peraturan hukum ialah karena hubungannya yang sistematis dengan peraturan hukum yang lain. Perlu dipahami bahwa suatu sistem hukum, maka Indonesia sebagai suatu tatanan merupakan suatu kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian unsur-unsur yang saling berkaitan satu sama lain untuk mencapai suatu tujuan. Misalnya undang-undang tidak pidana korupsi, itu jelas tujuannya untuk efektivitas pemberantasan korupsi. Maka komponen-komponen susun untuk mendukung tujuan itu. Nah, dan tujuan itu di mana lihat? Di bagian penjelasan umum atau di bagian menimbang ya dari satu aturan. Lagi dari
dari Lon Fuller yang mengatakan bahwa ada 18 atau principle of legality untuk menentukan suatu sistem hukum. Yaitu pertama, ya ada 8 ya. Pertama, suatu sistem hukum terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan pesan-pesan sesat untuk hal tertentu. Ini jelas nih kan, nggak bisa kepentingan politik disusupkan dalam perundang-undangan. Peraturan tersebut diumumkan kepada publik supaya publik tahu ada satu aturan yang baru dibuat. Tidak berlaku surut, saya tadi sudah mengatakan ya, karena akan merusak integrasi sistem. Dibuat dalam perumusan dimengerti umum, bahasanya harus jelas ya, tidak boleh puitis aturan itu. Tidak boleh ada aturan yang saling bertentangan, kontradiktif nggak boleh. Tidak boleh menentu suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa lakukan. Ya, tidak boleh sering dirubah-rubah. Ya, ini penting juga supaya ada konsistensi ya. Masyarakat nggak bingung. Harus ada kesatuan antara peraturan dan pelaksananya. Itu ya, interaksi itu ya, kemudian mengatakan bahwa tidak boleh badan perundang-undangan hanya bentuk norma hukum semata dan hakim yang pertahankan. Jadi harus dilihat dinilai sikap tegas. Jadi pembuat undang-undang harus dinilai sikap tegas dan tidak memiliki kepentingan. Sedangkan hakim dalam menjalankan peraturan perundangan adalah terikat dan patuh terhadap apa yang menjadi ketentuan peraturan perundangan. Ini tidak boleh simpan. Ya. Maka tidak boleh ada konflik di antara aturan satu yang lain. Ya, seperti undang-undang pemasyarakatan kalau mengatakan napi yang sudah bebas itu boleh dipilih dan memilih, maka undang-undang pemilu tidak boleh melarang. Ya, tidak boleh bertentangan dalam prakteknya. Dan kemudian diingatkan tadi beberapa 8 pendapat tadi ya, suatu menentukan suatu sistem hukum di Paul Scotten bahwa hukum itu merupakan sistem terbuka karena berisi peraturan-peraturan dianggap bersifat lengkap. Istilah-istilah seperti itu etikat baik dan sebagainya. Gedung bersejarah di gedung DPR RI.